Kabar duka dari Mpo Alpa menyimpan rahasia yang sangat besar. Halo Sobat DB News. Nah, hari ini di hari Sabtu pagi ya kita mendapatkan kabar duka dari seorang presenter maupun komedian artis yaitu Mpo Alpa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kabar tersebut menjadi salah satu kabar yang mengejutkan dan juga kabar yang menyedihkan. Tapi di balik layar ataupun di balik kabar duka ini ternyata ada sebuah rahasia yang besar, sebuah perjuangan yang selama 3 tahun ini disimpan rapat-rapat oleh almarhumah Mpo Alpa. Dan hari ini kita akan bongkar semua fakta-faktanya. Seperti yang mungkin udah kalian dengar nih, komedian dan presenter yang kita cintai, Nina Carolina atau yang disebut juga Po Alpa, nah telah meninggal di usianya yang 38 tahun. Kabar ini pertama kali diumumkan oleh langsung pada kedua sahabatnya nih teman-teman. Dan sahabatnya itu bernama Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Saat mereka sedang siaran langsung di salah satu program FYP ya tentunya yang berada di Trans. Nah, momennya bener-bener bikin merinding. Mari kita lihat dulu cuplikannya. Oke, kita coba tonton cuplikan Raffi Ahmad ya dan Irfan Hakim selaku kedua sahabatnya. Iya, siap. Kita segera ke situ. Segera kita ke situ dong. Segera kita ke situ. Iya. Ya, ini aku lagi sama Raffi, nanti ke situ. Iya. Iya dong. Segera kita ke situ dong. Ya. Iya. Ya udah, nanti segera ke situ. Ya. Assalamualaikum. Kita sebagai sahabatnya dan kerabat dari Po Alpa, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila mana sahabat kita Nina Po Alpa ada kesalahan yang sengaja ataupun tidak disengaja. Mohon doanya agar almarhumah Nina atau Po Alpa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Karena Po Alpa ini orang yang baik. Mungkin Allah memanggil cepat karena Allah lebih sayang sama Mpo Alpa. Jadi Mpo tuh nggak pernah mau kelihatan sakit. Ingat ya, kita syuting di luar yang tema pantai. Dia kan berpengobatan, terus dia ngomong, sakit banget. Dia sakit dan perih katanya. Ya. Tapi ketika kamera on dia tidak mau terlihat sakit sama sekali. Padahal ketika itu dia beneran pas balik badan, gitu. Aduh. Dia selalu profesional kok kerja. Iya. Di dalam sakitnya aja dia kok ketika kita datang dia tidak mau kelihatan sakit. Ya sebenarnya kalau kejadian ini aku udah jafu ingat almarhum Olga Saputra ini mirip sebenarnya kira-kira. Dan terjadinya juga begitu cepat juga. Jadi almarhum Olga juga sama. Kan nggak mau kelihatan sakit. Sama kayak Alpa. Jadi tapi aku tahu apa yang dirasakan pasti sakit gitu. Oke, tadi dari sebenarnya siaran langsung FYP ya Kak ya. Iya, betul. Jadi langsung dihubungin oleh pihak keluarga gitu. Kita coba tonton video yang berikut ini juga. Kondisi banget di rumah sakit. Oke. Jadi ini kondisi Raffi Ahmad dan Irfan Hakim langsung mengunjungi di salah satu rumah sakit. Iya, betul. Penginapan Po Alpa ya teman-teman. Di sini mereka kelihatan sedih banget. Karena kehilangan sahabat mereka. Tapi ini posisi di rumah sakit. Oh, suaminya. Ya Allah. Infus ya itu
Oh ini. Berarti ini pasti udah meninggal ya? Ya Allah. Kesedihan ya yang mendalam dari keluarga besar Mpok Alpa yang pastinya sedang di rumah sakit dan dikunjungi oleh kedua sahabatnya yaitu Raffi Ahmad dan juga Irfan Hakim. Ya Allah, lihat ekspresi Raffi Ahmad sama Irfan Hakim saat bener-bener nggak bisa bohong ya ekspresinya. Nah, mereka itu kelihatan mereka sahabat yang sangat tulus banget mulai dari kecil, dan kita bisa lihat betapa dekatnya mereka bertiga. Dan cara suaminya, tentunya Bang Aji sendiri, telepon sambil nangis kejer, itu bener-bener memilukan teman-teman. Nah, dan gak lama setelah itu nih teman-teman, media sosial pun langsung banjir nih. Mungkin ada beberapa ucapan kata dari puluhan artis papan atas yang mungkin sudah mendunia. Dari Melanie Ricardo, Inul Daratista, Ashanti, sampai Umi Pipi, semuanya bersaksi kalau Mpok Alpas adalah orang yang sangat baik. Ini nunjukin betapa almarhumah dicintai banyak orang. Dan nunjukin bahwa Mpok Alpa itu benar-benar baik orangnya. Betul banget. Nah, kita juga pengen melihat ya di balik itu semua ternyata Mpok Alpa menyimpan banyak rahasia di balik itu semua, terutama yang mungkin disembunyikan dari publik ya, seperti itu kakak-kakak ya. Nah, di balik semua kesedihan ini ada fakta-fakta yang baru terungkap dan ini yang membuat perjuangan Mpok Alpa jadi terasa sangat-sangat luar biasa sebagai seorang ibu, istri maupun komedian dan juga presenter. Mari kita bedah satu persatu dan tonton video yang berikut ini. Mpok Alfa, salah satu komedian Indonesia, dikabarkan tutup usia akibat penyakit kanker yang dideritanya. Kanker payudara merupakan salah satu kanker yang paling umum terjadi pada wanita. Sayangnya sering terlambat terdeteksi karena gejalanya yang samar, seperti muncul benjolan kecil di payudara, perubahan bentuk pada payudara, atau rasa nyeri di payudara yang sering banget diabaikan. Alfa sebelumnya sempat menjalani pengobatan, namun kondisinya terus menurun hingga akhirnya berpulang. Untuk para wanita, jadikan ini sebagai pengingat dan lakukan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri secara rutin. Dan jika merasa ada yang mengganjal, jangan ragu untuk langsung periksakan diri ke dokter ya. Selamat jalan untuk Mpok Alfa. Terima kasih sudah menghibur kita semua. Fakta pertama, penyebab kematiannya adalah kanker payudara. Dan yang bikin kita semua kaget, menurut Raffi Ahmad, penyakit ini sudah diidap selama 3 tahun dan sengaja dirahasiakan. Mpok Alpa nggak mau merepotkan orang lain. Dia tetap syuting, tetap ketawa, tetap menghibur kita semua, padahal dalam tubuhnya dia sedang berperang hebat. Kita putar video yang berikut ini. Papa hamil guys, Papa hamil. Kita mana satu lagi ini? Itu hamil. Dia barusan tes pack live, iya. Selamat ya Po, alhamdulillah ya. Itu, iya. Gak hamil, istirahat. Kita kan ikut bahagia, Raya. Selamat ya. Opa. Selamat. Hamil Papa, hamil tes tadi Wak. Benar perjuangan seorang ibu. Lu ada lagi. Sehat-sehat ya Po, banyak Pak istirahat. Sehat-sehat ya Po. Oke, tadi kita bisa lihat ya kakak-kakak semuanya ya, ternyata Mpok Alpa juga divonis kanker payudara saat mengetahui kehamilan untuk anak ketiga dan anak keempat, yaitu yang kembar ya kak ya. Nah, fakta yang kedua adalah ketika benar-benar yang bikin saya nggak habis pikir adalah terkait Mpok Alpa hamil dan melahirkan anak kembarnya, yaitu yang bernama Rafa dan juga Raffi, saat dirinya sedang berjuang melawan kanker. Jadi posisinya memang sedang hamil ya kak ya. Oke, betul. Bisa dibayangin ya guys, bahwa memang di saat harus menjalani pengobatan kanker, harus kemoterapi dan lain sebagainya, dia juga harus menjaga 2 janin yang ada di dalam kandungannya. Langsung 2, yaitu anaknya Rafa dan juga Raffi. Dia bahkan tetap memberikan ASI eksklusif, dan ini adalah definisi kekuatan seorang ibu yang sesungguhnya.
ngeliatnya, ngedengernya bahkan ya Kak ya, itu cukup sedih dan sedih. sangat wah, salut lah dengan perjuangan seorang Po Alpa. Kita coba tonton video yang berikut ini. Kenangan Po Alpa menjawab pertanyaan netizen kenapa memakai wig Wig. palsu ya. Kita lihat ya. Banyak yang nanya kalau live apa kalau lagi di TikTok, ya, Po Alpa kenapa sih pakai wig, kenapa gitu? Bukan apa-apa, ya rambut Po Alpa rontok karena hamil ini kan anak 2, mungkin bawaan anak juga, bawaan hamil juga nggak tahu juga ya. Tuh rontoknya parah, jadi bikin tipis, jadi Po Alpa nggak pede gitu, ya. Ini bisa nanti Po Alpa potong lagi jadi bob ataupun berarti dia botak menutupi bisa jadi selama biar ini. numbuh baru lagi. Begitu juga ini rambutnya kering, tuh, akibat pewarnaan rambut gitu, ujungnya kering banget. Jadi Mpok saranin sekarang Po Alpa pakai wig aja gitu ya, nggak apa-apa ya, jangan ada yang nanya lagi. Ini Mpok sepil nih di video TikTok. Makasih. Oke. Oke. Itu juga menjelaskan fakta yang ketiga teman-teman, kenapa sih Po Alpa sering pakai wig setahun terakhir ini. Dan mungkin ternyata itu bukan sekedar gaya nih Kak ya, tapi untuk menutup efek kemoterapi yang membuat rambutnya rontok belakangan ini. Dan dia pun berjuang dalam diam saat terakhir ini. Dan yang paling menyentuh adalah pesan terakhirnya untuk anak-anaknya dan juga untuk suaminya. Po Alpa juga berpesan nih agar anak-anaknya bisa jadi orang yang sukses dan saling menjaga satu sama lain. Dan dia juga sempat mengunci suaminya, bilang kalau 4 anak itu sudah cukup dan meminta suaminya untuk tidak mencari perempuan yang lain. Nah, ini menunjukkan betapa besar cintanya pada keluarga ya Po Alpa tentunya Kak. Kisah ini adalah kisah yang benar-benar memberikan kita pelajaran yang sangat penting guys. Seperti yang dibahas di atas nih ya, dari beberapa artikel, ini adalah pengingat keras bagi kita semua buat kalian yang masih berada di usia produktif. Pentingnya punya dana darurat, asuransi kesehatan, bahkan asuransi jiwa, karena kita nggak pernah tahu kapan takdir kita meninggal. Perjuangan Po Alpa adalah cerminan ketegaran, kekuatan seorang ibu. Perjuangan Po Alpa ini menjadi cerminan bagi kita semua akan nilai sebuah ketegaran, kekuatan seseorang ibu, dan juga profesionalitas seorang penghibur sejati. Dia memilih untuk memberikan tawa kepada kita, sementara dia menyimpan lukanya sendiri. Terima kasih banyak sudah menemani saya dalam video reaksi dan analisis kita hari ini. Mari kita sama-sama kirimkan doa terbaik kita untuk almarhumah Po Alpa. Semoga beliau husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Amin. Kalau kalian punya kenangan atau doa untuk Po Alpa, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan channel DB News. Oke teman-teman, buat kalian juga kita ada info menarik lagi ya Kak ya di balik kesedihan ini. Nah teman-teman kalau lagi nyari monitor, PC ataupun gadget lainnya, langsung aja download aplikasi DB Klik di Play Store sekarang juga. Betul. Ataupun bisa langsung klik websitenya di www.dbklik.co.id. Nah di sana banyak banget promo menarik dan juga produk yang lengkap yang pastinya kalian butuhin nih. Langsung cek dan download aplikasinya ataupun kliknya di deskripsi di bawah ini. Sekali lagi, selamat jalan Po Alpa, karyamu akan selalu kami kenang. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Vira. Saya Farah. Dan saya Arya. Terima kasih dan Sampai jumpa.